Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini kita akan membahas tentang governance equation. Jadi sebenarnya video ini adalah video tugas dari mata kuliah CFD di Universitas Indonesia di jurusan Teknik Mesin. Dan saya M. Himan Gumelar Syafi'i akan menjelaskan video ini. Baik, video ini jadi tugasnya ada dua. Yang pertama adalah kita membahas video tentang apa itu governance equation dan bagaimana penurunannya. Dan yang kedua adalah tentang aplikasi CFD di kasus-kasus yang nanti kita akan bahas bersama. Baik, ya kita akan mulai lanjut ya di slide-nya. Yang pertama kita akan membahas apa itu governing equation. Jadi secara awam ya, ini bahasa saya sendiri ya. Jadi governing equation itu adalah persamaan yang memodelkan dan mengasumsikan sebuah representasi dari perilaku fluida. Jadi atau seolah-olah persamaan ini akan mengatur dari fluida itu. Jadi seolah-olah fluida itu diatur oleh persamaan ini. Jadi intinya persamaan itu persamaan yang dibuat untuk memodelkan dan merepresentasikan perilaku fluida. Dan ingat ini persamaan nih. Jadi ini asumsi seperti itu. Baik, ada tiga governing equation yang paling terkenal yang secara umum, yaitu yang pertama adalah conservation of mass. Dan memang tiga persamaan governing equation ini yang digunakan di CFD ya, dan fluida tentu saja. Jadi yang pertama ada conservation of mass atau konservasi massa, atau teman-teman pernah dengar juga kontinuitas. Yang kedua adalah conservation of momentum atau konservasi momentum. Yang ketiga adalah conservation of energy. Ini ini mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi di video ini kita akan membahas conservation of mass dan conservation of momentum. Baik, jadi conservation of mass itu kita bisa menggunakan dua pendekatan sebenarnya ya, yang nanti kita akan bahas. Tapi pada intinya adalah conservation of mass itu secara konsep ya. Di sebelah kiri ini ada sebuah volume V ya, di mana ada kecepatan V. V ini adalah medan kecepatan yang terdiri dari kecepatan U, V dan W. U itu kecepatan X, V itu kecepatan Y, dan W itu kecepatan di arah Z. Dan ds itu adalah surface. Jadi konsepnya adalah laju perubahan massa di dalam sebuah kontrol volume itu ya, kontrol volume teman-teman belajar ya di mechanical fluida itu sama dengan nilai itu sama dengan flux atau jumlah flux massa yang melewati semua permukaan di volume tersebut. Ya, jadi paham ya. Intinya perubahan, misalnya volume kemudian konsepnya adalah kekekalan massa, konservasi massa. Jadi jumlah perubahan massa fluida ya di dalam volume tersebut itu sama besarnya dengan jumlah flux massa yang melewati surface dari volume tersebut. Nah, kemudian kita dapat persamaan seperti ini ya, integral rho dv, di mana rho dv ini sebenarnya integral massa ya. D per dt maksudnya perubahan massa terhadap waktu ya, dan juga terhadap volume, sama dengan ini integral rho v nds. Ini maksudnya adalah total flux massa yang melewati permukaan di volume tersebut. Dan kemudian ya dikasih minus karena vektor ya, minus, jadi seperti itu. Baik, ini kemudian dengan menggunakan teorema Gauss kita bisa tahu ya, teorema Gauss itu adalah divergence divergence dari sebuah properti di dalam integral volume itu sama dengan integral flux ya, integral surface-nya terhadap vektor normal di permukaan volume tersebut. Jadi dengan menggunakan teorema Gauss ini ya, teman-teman bisa baca lebih dalam apa itu teorema Gauss. Jadi singkatnya teorema Gauss itu seperti ini ya. Nah, dengan ini kita bisa mengganti persamaan di sini menjadi ini ya. Kita mengganti persamaan satu ini di sebelah kanan ini jadi menggunakan teorema Gauss, jadi sama-sama integral dan volume, sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini ya. Nah, sini kita bisa lihat bahwa persamaannya itu bisa menjadi seperti ini ya. Jadi kita sedikit modifikasi. Ini kita ubah ini jadi seperti ini, kemudian kita pindah ruas menjadi seperti ini. Nah, dan kita tahu kenapa jadi do, karena memang kita lihat bahwa di sini kan rho itu ini kan terhadap t ya, dimana ini yang kita istilahnya sama dengan ketika kita turunkan parsial terhadap t, hanya terhadap t seperti itu. Baik, itu sepemahaman saya. Nah, kemudian di sini kita kenapa jadi nabla, karena memang kan divergence rho v dv itu divergence kan sama dengan nabla, operator nabla dot produk terhadap rho dan v, dimana v ini kecepatan vektor ya, jadi seperti ini. Baik, oke, kemudian dikali dv sama dengan 0, jadi memang kita pindah ruas jadi sama dengan 0. Baik, kemudian
ini bentuknya akan menjadi seperti ini ya, kita seperti ini. Nah, jadi seperti ini, dimana kita tahu nabla itu kan bentuknya seperti ini ya, do per do x, do per do y, do per do z. Jadi dalam ini adalah tergantung vektor yang di nablanya itu apa gitu. Nah, ini kan yang di nabla itu kan rho dan v atau kecepatan. Jadi ini v kecepatan, ini v volume ya, jangan sampai tertukar. Nah itu ya, jadi kita bisa melihat bahwa di sini nabla operator, jadi ini nilai divergence dari rho v dv itu ini seperti ini ya. Baik, adapun kenapa dv-nya hilang, karena kita tahu bersama bahwa ini dv sama dengan 0. Jadi volume berapapun persamaannya apa namanya, dv berapapun ini berlaku sama dengan 0. Berarti ini ya nilainya 0 ya. Berapapun kan persamaan berlaku umum untuk volume apapun ya, sehingga di dalam ini pasti 0. Baik, jadi ini 0, dv sama dengan 0. Makanya di sini kita jadikan sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian cara kedua adalah kita melihat menganalisis dari bagaimana vektor-vektor atau massa-massa yang melewati permukaan-permukaan dari sebuah volume atau kontravolume tapi berbentuk kotak. Jadi misalkan ada kontravolume berbentuk ini ya, seperti ini ya. Kontravolume seperti ini, di mana di sini ada elemen fluida ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita mengasumsikan di sini ada fluida yang masuk. Ini ada tiga arah, X, Y, dan Z. Jadi ada permukaan X, ini permukaan X plus delta X, ini permukaan Y plus delta Y, dan di belakang ini permukaan Z, dan di depan permukaan Z plus delta Z. Baik, nah kemudian di sini kita bisa lihat bahwa rho U itu kan maksudnya massa jenis dikali U dikali do Y per do Z. Maksudnya ini adalah jumlah massa, m dot ya. Rho U doi per dz itu kan m dot sebenarnya. M dot arah x. Ini mana kursor ini? Nah ini m dot arah x masuk ke dalam elemen, dan ini m dot keluar dari elemen x. Nah, kenapa m dot yang di sini kayak gini bentuknya? Baik, ayo kita bahas. Jadi kita tahu bahwa konsepnya jumlah perubahan, laju perubahan massa di dalam volume ini adalah jumlah dari massa yang masuk elemen dikurang dengan jumlah massa yang keluar. Seperti itu ya. Kemudian, nah kita bisa mengetahui berapa sih jumlah massa yang keluar itu. Misalkan massa yang masuk itu di permukaan X, massa yang keluar itu di permukaan X plus delta X. Kita bisa mencari dengan menggunakan deret Taylor expansion. Taylor expansion jadi seperti ini ya. Ini kan jadi awalnya kan rho U ya, rho U. Nah sekarang kita menggunakan Taylor expansion yang nilainya seperti ini, rho U ditambah delta rho U per do X. Maksudnya adalah ini kan paham ya, perubahan rho U ya terhadap X, paham ya, dikalikan dengan X delta X, baru ini dikali permukaan dy per dz. Nah ini adalah apa namanya, ini bentuk dari Taylor ya. Jadi seperti itu. Ini kita bentuk dari apabila kita menggunakan deret Taylor untuk mengasumsi untuk mengestimasi nilai kecepatan yang massa yang keluar dari permukaan X plus delta X seperti ini ya. Ini kan jadi intinya rho U ditambah perubahannya terhadap delta X gitu ya. Kan rho U di per do X kali dx sebenarnya kan sama aja kayak berapa sih nilai perbedaannya, berapa sih massa yang berubah, berapa rho dan U yang berubah setelah melewati sepanjang delta X. Seperti itu maknanya ya, jadi kayak gitu. Jadi ini sebenarnya baru dikalikan do Y per do Z. Ini arah X. Nah itu juga berlaku di arah Y dan arah Z. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita tahu bahwa m dot itu, kita tahu m dot itu adalah rho dikali volume. Volume itu apa? Bukan m dot tapi m. M itu adalah itu kan kita tahu bahwa rho dikali volume. Volume itu kan di sini volume ini volume baloknya, volume kubusnya ini kan berarti kan elemen kubusnya ini berarti kan delta X kali delta Y per delta Z. Nah, jadi ini kita ubah jadi rho kali delta X delta Y delta Z. Nah kemudian jadilah seperti ini ya. Dari sini ini kita dm per dt ya, kita ubah jadi do ya, karena memang kan kita terdekat hanya terhadap waktu ya, laju terhadap waktu kita jadikan do. Secara fisika seperti itu yang saya pahami. Maka ini jadi do ya, karena hanya terdekat terhadap waktu saja, sama jadi ya. Nah ini do per do ini kan ya, sebentar ini udah mau oke.
Iya, ini lanjut rekaman karena Bandicam terbatas hanya 10 menit. Baik, kita lanjut ya. Jadi di sini ini M is given by rho. Nah, di sini kita ubah ya. Rho delta, ini bukan rho tapi delta ya. Ini bukan ini delta X, delta Z per dt. Nah, ini sama dengan ini kita tinjau dulu coba untuk arah ini semua arah. Jadi kan kita tahu bahwa ini ini M dot, ini jumlah dari massa yang masuk dikurang dengan jumlah massa yang keluar. Nah, ini kan yang masuk itu berarti ini, yang masuk ke X, yang masuk ke masuk ke Z dan masuk ke Y ya sini ya. Ini permukaan Y, permukaan X, permukaan Z. Nah, kita jumlahin nih. Nah, maka kita mendapatkan seperti ini ya. Ini jumlahnya. Rho U delta Z, rho V delta X delta Z, rho W delta X delta Y. Baik. Minus jumlah yang keluar, berarti ini kita jumlahin semua nih, ini jumlahin, kemudian mana ini keluar dari Y, ini keluar dari X, ini keluar dari Z, nih depan sini ya. Kita jumlahin maka terbentuk seperti ini, minus ya, minus ini. Baik. Adapun ini V ini volume ya, ini O. Nah ini kenapa O? Ya kita tahu kan di daerah Taylor atau expansion Taylor itu kan ada error sebenarnya. Ini kan kita potong ya, kan daerah itu panjang. Nah kita potong hanya untuk suku pertama di depan, jadi ini O-nya ini sebenarnya yang saya tahu ini sebenarnya error kan. Jadi ini errornya kecil, jadi kita bisa abaikan ya. Jadi ini error kita abaikan. Nah kemudian jadi ini kita coret jadi 0 ya, kita anggap 0. Kemudian coba kita lihat sini. Nah di sini kita misalkan di sebelah kiri dan sebelah kanan kita bagi sama kita kedua ruas kita bagi sama delta X kali delta Y kali delta Z. Maka coba teman-teman hitung dengan analitis matematika, maka akan dapatlah seperti ini nanti gitu ya. Ini coret, kemudian ini juga coret, nanti ini ada coret-coret, ujung-ujungnya akan jadi seperti ini. Ya, teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi kedua ruas dibagi delta X, delta Y, delta Z. Ya, ini kan habis nih, jadi tinggal do rho per do T. Kemudian pindah ruas jadi seperti ini. Nah, inilah bentuk umum dari konservasi massa. Sama ya sama yang metode cara pertama tadi. Nah, kemudian kita secara spesifik ya, bisa nggak sih kita simplifikasikan lagi untuk beberapa kasus spesifik. Baik, misalkan untuk kasus aliran 2 dimensi. Kemudian incompressible flow, di mana densitasnya itu tidak berubah. Maka persamaan ini, ya, ini kita bisa, nah jadi seperti ini ya. Jadi ini constant density. Ya kan kita tahu bahwa ini kan ini kan pakai aturan rantai, maka kan tahu ya aturan rantai itu kan kita masih ingat ya, bukan aturan rantai, tapi aturan perkalian, aturan turunan terhadap pengali. Ini misalkan U kali V diturunkan terhadap X. Ini kan do U per do X kali V ditambah U kali dV per dx. Nah itu kan. Jadi ini mirip seperti itulah ya. Jadi ini jadi kan pakai aturan ya bukan aturan rantai, tapi ini aturan turunan yang aturan turunan pada operasi perkalian. Nah di sini kita bisa lihat. Ini constant density kita coret 0 karena tidak ada perubahan densitas, maka 0 ini semuanya perubahan densitas 0 terhadap waktu ataupun terhadap X, terhadap Y, terhadap Z kita. Nah kemudian di sini kita lihat bahwa ini rho ini kan konstan ya. Nah du per do X tambah dv per dy tambah dw per dz kita coret karena hanya 2 dimensi, jadi kita anggap tidak ada perubahan terhadap arah Z seperti itu ya. Dengan asumsi bahwa arah Z ini panjang banget gitu, arah Z gitu ya. Jadi ini kita 0, jadi 2 dimensi. Maka jadilah persamaan yang sangat sederhana seperti ini. Nah, itu adalah persamaan konservasi massa. Oke, baik. Selanjutnya pada video selanjutnya ya, mungkin kita pecah aja ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi momentum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.